Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Ya Allah, Tolong Aku, penulis dari Aka. Bab ke-10, Di Mana Bahagia? Selamat mendengarkan. Apa itu bahagia? Definisi bahagia adalah relatif bagi masing-masing orang. Setiap orang memiliki anggapan yang berbeda-beda mengenai kebahagiaan. Semuanya bergantung dari keadaan dan kebutuhan orang tersebut. Orang miskin menganggap bahwa menjadi kaya adalah bahagia. Bagi orang yang cacat, memiliki tubuh yang sempurna adalah bahagia. Bagi orang yang bodoh, menjadi pintar adalah bahagia. Bagi orang yang buruk rupa, memiliki ketampanan atau kecantikan adalah bahagia yang tidak bernilai baginya. Jadi, apa sebenarnya bahagia itu? Jika disimpulkan secara umum, bahagia adalah suatu kondisi yang bisa membuat jiwa dan raga kita senang, gembira, dan tidak ada beban. Seseorang yang berbahagia adalah orang yang fisik dan hatinya merasa senang. Segala kehidupan terasa baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tingkah lakunya gembira. Quran Surat Ali Imran ayat 170, yang artinya, mereka bergembira dengan apa yang Allah datangkan untuk mereka dari karunia-Nya. Perasaannya tentram dan damai. Quran Surat Al-Fat ayat 26. Maka Allah akan menurunkan ketentraman atas Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Jenis-jenis bahagia. Sama seperti musibah, bahagia juga terdiri dari bermacam-macam jenis. Tetapi pada dasarnya, bahagia dikelompokkan menjadi bahagia materi dan bahagia non-materi. Bahagia materi. Bahagia materi adalah kondisi bahagia yang disebabkan karena segala kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, dan papan tercukupi. Misalnya, punya pekerjaan, kedudukan yang cukup, harta cukup, tidak ada beban hidup atau utang. 2. Bahagia non-materi. Bahagia non-materi adalah kondisi bahagia yang disebabkan karena segala kebutuhan batin seperti kasih sayang, rasa aman, damai gembira, dan sebagainya terpenuhi. Misalnya, cita-cita terwujud, tidak bingung, tidak gelisah, memiliki keluarga yang utuh dan harmonis, atau mencintai dan dicintai seseorang. Di mana bahagia berada? Konon, ada seorang petani yang hidupnya miskin. Karena tidak tahan akan penderitaannya, ia memutuskan untuk mencari emas. Seluruh pelosok dunia telah ia jelajahi untuk mencari kebahagiaan itu, tetapi hasilnya sia-sia belaka. Akhirnya, ia putus asa dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan menjadi petani lagi. Suatu hari, sewaktu ia sedang mencangkul di halaman belakang rumahnya, tiba-tiba paculnya menyentuh suatu gundukan tanah yang keras. Setelah dibongkar, tanpa disangka-sangka ternyata gundukan itu adalah bongkahan emas yang besar sekali. Sang petani tidak menyangka sama sekali. Setelah selama ini ia berpetualang ke seluruh dunia, ternyata emas yang ia cari ada di halaman belakang rumahnya sendiri. Sebenarnya, kebahagiaan tidak usah dicari-cari. Kebahagiaan yang sejati ada di dalam hati. Semua yang kita miliki di dunia ini sifatnya sementara. Semua yang kita anggap bisa memberikan kebahagiaan seperti harta, kesehatan, istri cantik, dan sebagainya, semuanya hanya memiliki nilai sementara saja. Kita hanya bisa menikmati kebahagiaan tersebut sebentar saja, paling lama sepanjang hidup kita. Lalu bagaimana sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu? Di mana kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia? Orang yang tidak percaya kepada akhirat akan menganggap dunia ini adalah kebahagiaan yang sejati. Menurut mereka, hidup ini cuma sekali. Jadi, semuanya dihabiskan untuk kesenangan dunia saja. Setiap hari hanya dihabiskan untuk bersenang-senang dan berfoya-foya.
Mereka melakukan apa saja asalkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang mereka inginkan. Sedangkan menurut orang mukmin, kebahagiaan duniawi itu adalah suatu hal yang semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya berada pada kehidupan sesudah mati atau akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahagia yang sejati hanya ada pada kehidupan akhirat nanti. Quran Surat Al-Qamar ayat 55, yang artinya, di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya. Quran Surat Al-Hud ayat 108 yang artinya, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempat di dalam surga mereka kekal di dalamnya selamanya ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Al-A'la ayat 17, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Siapa yang bisa bahagia? Lalu siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan? Sebenarnya, semua orang tanpa kecuali berhak mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia atau di akhirat. Sayangnya, manusia hanya selalu melihat dengan sudut pandang dunia. Apa yang kita lihat saat ini adalah yang kita inginkan, sehingga kadang kita iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jika ada orang lain yang kaya, kita ingin agar bisa kaya sepertinya. Jika melihat orang berpasangan, rasanya ingin sekali merasakan kebahagiaan cinta seperti mereka. Janganlah iri, wahai saudaraku. Setiap orang sudah memiliki jatah kebahagiaannya masing-masing. Justru kehidupan dunia tidak perlu dilihat dengan rasa iri. Kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang semu. Malah terkadang di balik kebahagiaan itu Allah memberikan amanah dan ujian yang besar sekali. Kau sebenarnya tidak salah jika menginginkan kebahagiaan dunia. Itu bisa dicapai dengan kerja keras dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Jika kebahagiaan itu Allah anggap baik untukmu, insya Allah akan kau dapatkan. Tapi yang lebih utama, bercita-citalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang taat dan bertakwa akan diberi kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Jadi manusia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Quran Surat An-Naba ayat 31 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29 yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka kebahagiaan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Jika tujuan hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan, kenapa kau malah melakukan hal-hal yang membuatmu tidak bahagia? Kenapa kau tidak melakukan hal-hal yang bisa membuatmu bahagia? Kebahagiaan memang sulit dicapai, tetapi bukannya tidak mungkin. Saya punya beberapa tips untuk mencapai kebahagiaan dunia dan insya Allah kebahagiaan akhirat nantinya. Bekerja sungguh-sungguh. Semua orang yang ingin meraih sukses di dunia ini perlu kerja keras. Kejarlah segala cita-citamu dengan sekuat tenaga, dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Menabung amal. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, menabunglah amal mulai dari sekarang. Beribadah, berbuat baik, meninggalkan dosa, semuanya itu adalah amal tabungan yang harus kau kumpulkan mulai dari sekarang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ingat, semakin banyak tabungan amalmu akan semakin kaya nanti dirimu di akhirat. Sabar menunggu ridho Allah. Kebahagiaan tidak datang langsung begitu saja setelah kita berusaha atau berdoa. Kebahagiaan terkadang baru datang setelah lama berdoa atau berusaha. Disinilah kita dituntut untuk sabar menunggu datangnya ridho Allah. Sabar juga merupakan salah satu kriteria dari Allah untuk melihat apakah hambanya telah bersungguh-sungguh dalam berusaha. Jika kau bersabar, insya Allah semua kebahagiaan yang kau idam-idamkan akan kau dapatkan. Menerima dengan cukup. Manusia tidak akan pernah merasa cukup jika sudah punya satu tapi masih mau dua. Orang seperti ini adalah orang yang miskin, walaupun mungkin hartanya berlimpah. Salah satu cara berbahagia adalah menerima semua yang kau dapatkan sekarang dengan cukup. Kau mungkin miskin harta,
Tetapi jika kau menganggap bahwa itu sudah cukup, berarti kau adalah orang yang kaya hati dan sudah tentu berbahagia. Quran Surat At-Taubah ayat 59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah." Lakukan hal yang bisa membuatmu bahagia. Jalani hidupmu ini dengan ceria dan bahagia. Niscaya kau akan mendapatkan kebahagiaan. Lakukanlah juga semua hal yang bisa membuatmu bahagia. Jangan terus-menerus bermuram durja, bersedih, berpikiran negatif, dan sebagainya. Jika kau bersikap seperti itu, justru kebahagiaan tidak akan mendekat kepadamu. Berpikir positif, bekerja, berdoa. Lakukan dengan cinta dan sukacita. Niscaya hidupmu akan bahagia. Kesimpulan. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah kesenangan yang sangat kecil. Siapa yang tidak mau berbahagia? Siapapun yang ditawari kebahagiaan pastilah tidak akan berpikir dua kali. Tetapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak mudah didapat. Untuk mendapatkan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat, tidak bisa diraih dengan mudah. Bahkan jalan menuju ke sana pun penuh dengan bebatuan dan rintangan. Kau boleh saja berusaha keras untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, tetapi jangan sampai lupa untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat nanti. Kau boleh saja mengejar kesuksesan di dunia, tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Ingat, kebahagiaan dunia ini sifatnya semu dan sementara. Kebahagiaan yang sesungguhnya bagi orang mukmin adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Doa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.